Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di sini. Dimana lagi kalau bukan di Viral Class. Ya, terima kasih. Pertama, marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur pada Tuhan seluruh semesta alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran, dan selalu dalam lindungannya. Serta saya selalu mengingatkan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, gunakan masker jika berpergian dari rumah. Nah, dan bagi kalian yang sudah like dan sudah subscribe, terima kasih. Dan yang belum, silahkan like dulu dan subscribe. Oke? Iya. Nah, sesuai dengan janji Mr. Phil di first class minggu kemarin, hari ini di second class ini kita akan membahas teks laporan hasil observasi. Ya, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mulai membahas materi yang pertama, ya, bahasa Indonesia di kelas 10 khususnya di semester 1 ini, ya, yaitu teks laporan hasil observasi. Simak. Nah, teks laporan hasil observasi, lihat dari kalimatnya saja ini ada teks laporan hasil observasi, ya, di mana kata observasi ini sendiri adalah salah satu teknik peneliti, ya, untuk mengumpulkan suatu data atau pengamatan, ya, pengamatan seperti itu. Jadi pengertian teks laporan hasil observasi apa? Perhatikan. Pengertian laporan hasil observasi adalah teks yang berisi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Nah, itu adalah pengertiannya, ya. Jadi pengertian laporan hasil observasi adalah yang berisi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan atau penelitian. Paham, ya? Selanjutnya, sifat teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada sifatnya, ada 3 sifatnya itu. Yang pertama adalah bersifat informatif, ya. Ini informatif jelas, ya, berdasarkan fakta. Nah, yang kedua bersifat komunikatif. Nah, ini jelas harus logis, ya, mudah dicerna oleh si pembaca. Nah, yang ketiga bersifat objektif. Objektif ini jelas, ya, tidak subjektif. Jadi objektif ini apa yang ada di lapangan. Misalkan A, ya A, tidak A plus ataupun A min, seperti itu. Nah, itulah sifat teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, fungsi teks laporan observasi, ya. Di sini ada 3 fungsi dalam teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama, memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, memberitahukan kepada pihak yang berwenang atau terkait suatu informasinya. Nah, yang ketiga, sebagai alat pendokumentasian, ya, suatu objek atau suatu kegiatan. Itu adalah 3 fungsi teks laporan hasil observasi. Selanjutnya ada tujuan teks laporan hasil observasi, ya. Tujuannya jelas. Ini harus memiliki tujuan yang sangat jelas, ya, yaitu apa? Melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan atau hasil penelitian untuk memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis, ya, dugaan-dugaan sementara. Nah, itulah tujuan dari
teks laporan hasil observasi. Ya. Selanjutnya struktur teks laporan hasil observasi. Nah, di sini ada 3 strukturnya ya. Yang pertama adalah pernyataan umum ya atau klasifikasi. Yang kedua adalah deskripsi bagian dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Nah, ini struktur harus berurutan. Tidak boleh kalian acak-acak ya. Contohnya misalkan struktur tubuh manusia ya, tidak mungkin misalkan kepala di kaki atau kaki di kepala, tidak. Yang namanya struktur harus berurutan ya. Awas. Selanjutnya, nah tadi struktur teks laporan hasil observasi. Nah, kita bahas di satu-satu. Yang pertama ada pernyataan umum atau klasifikasi. Apa itu? Teks yang berisi atau bagian yang berisi pengantar ya, hal umum mengenai objek yang akan disampaikan atau dijelaskan secara garis besarnya. Itu adalah bagian dari struktur pernyataan umum ya atau klasifikasi. Selanjutnya, struktur deskripsi bagian. Yang seperti apa? Nah, di sini yang berisi uraian detail ya mengenai objek yang disampaikan. Jadi secara lengkap. Contoh misalkan hasil observasinya mengamati mangga ya, pohon mangga. Nah, itu harus informasi detail. Batangnya seperti apa, ya kan? Daunnya seperti apa, buahnya seperti apa, ya kan? Dirawatnya seperti apa dan sebagainya. Itu harus detail. Itu adalah bagian dari deskripsi dalam struktur teks laporan hasil observasi. Selanjutnya, struktur deskripsi manfaat ya. Nah, di sini apa? Bagian yang menjelaskan manfaat atau kegunaannya dalam kehidupan. Biasanya di bagian paling bawah. Nah, di situ menjelaskan manfaat dari hasil observasinya apa dan kegunaannya dalam kehidupan. Nah, seperti itu ya. Contoh misalkan kita menemukan vaksin COVID-19 ini. Nah, itu jelas kegunaannya apa ya. Ada manfaatnya bagi untuk kehidupan. Seperti itu ya. Itu adalah tadi 3 struktur teks laporan hasil observasi ya. Selanjutnya, setelah struktur, di sini ada ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi ini ada 5 cirinya. Yang pertama, isi teks ya bersifat objektif dan tidak memihak ya atau subjektif. Yang kedua, harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan atau penelitian dilakukan. Itu harus sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Yang ketiga, isi teks tidak mengandung hal-hal yang bersifat penyimpangan ya atau dugaan-dugaan yang tidak tepat ya, seperti hoax, kebohongan atau mengada-ngada ya dalam pengamatan tersebut. Nah, yang keempat, teks laporan hasil observasi ini disajikan dalam bentuk yang menarik ya, ciri-cirinya harus menarik karena harus komunikatif kan bersifatnya ya. Tata bahasanya yang baik, susunan teksnya logis ya, dan isi dari teksnya berbobot serta berkualitas. Nah, lalu yang terakhir, ciri dari teks laporan hasil observasi ini adalah isi teksnya harus ditulis secara lengkap dan perfect tentunya. Nah, selanjutnya, di bagian terakhir ini yaitu kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi ya. Di sini ada 4 kaidahnya yang digunakan dalam penyusunan laporan hasil observasi. Yang pertama, menggunakan istilah-istilah bidang ilmu tertentu ya. Misalkan biologi, kedokteran, ya, kebahasaan itu menggunakan. Contoh misalkan dalam biologi biasa menggunakan istilah Microsoft ya. Ada istilah laboratorium ya dan sebagainya. Lalu yang kedua, ini menggunakan imbuhan asing ya, imbuhan asing. Yang ketiga, jenis kata dan kelompok kata yang banyak digunakan adalah verba, kata kerja ya, atau verb dalam bahasa Inggris. Terus yang kedua adalah nomina
ya, kata benda. Nah, lalu yang keempat, yang terakhir, ini menggunakan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Di dalamnya penggunaannya kalimat simpleks dan kompleks. Kalau mungkin zaman dulu dibilangnya kalimat majemuk ya, atau kalimat majemuk dan kalimat tunggal seperti itu. Nah, itulah ada 4 kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, terima kasih ya yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ini kita baru membahas secara umumnya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih dalam lagi seperti apa contoh teks laporan observasi dan bagaimana cara membedahnya ya. Lalu dan bagaimana cara kalian membuatnya seperti apa. Oke? Stay tune terus ya di pertemuan berikutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi materi teks laporan hasil observasi ya. Bagi kalian yang belum menonton atau masih bingung ya, di sini saya akan tampilkan slide show-nya ya dari sampai akhir ya. Awal sampai akhir di sini nanti di akhir video ini ya. Stay tune terus ya. Salam freelance. Semangat juang berkarya. Hatur nuhun.